Halo Halo semuanya, semuanya. kali ini kita akan membahas topik yang gak kalah seru, yaitu tentang aljabar matriks, tentang kebebasan linear. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiaklanya Syafi'i dengan 3 NIM di belakang, 059, dan rekan saya. Minariana dengan NIM 05095. Betul yang dikatakan Vivia tadi, kita akan membahas tentang aljabar matriks mengenai kebebasan linier. Tapi kita tidak hanya membahas teorinya saja, kali ini kita akan menyelesaikan kebebasan linier ini menggunakan Python dengan library TK-Inter untuk membuat GUI yang sederhana. Jadi di depan kita sudah ada kode Python untuk menyelesaikan permasalahan matriks mengenai kebebasan linier. Jadi, mari kita bedah satu persatu mengenai fungsi yang ada dalam Python ini untuk menghasilkan seperti ini. Def yang pertama adalah def plus vector, di mana teksnya berupa str. Di sini kita menggunakan try dan accept, yaitu untuk menangkap format input yang salah dan memunculkan value error. Def ini bertujuan untuk mengubah teks mentah yang berubah str dengan cara menghapus tanda kurung. Yang kedua, membagi dengan titik koma atau enter. Untuk setiap bagian P, maka koma berganti dengan spasi. Dan kemudian membagi dengan string. Dan mengubah setiap float dan menyimpannya dengan tuple. Jika bukan vektor, akan muncul value error, di mana jumlah, yaitu jumlah V untuk V, ini adalah vektor, di mana jumlah tidak boleh sama dengan 1. Jika sama dengan 1, akan menunjukkan value error, yaitu semua vektor harus berdimensi sama. Untuk accept-nya, yaitu format input salah, contoh yang benar, 123, 246, 101. Yang kedua ada def rank of matrix, math. A, yaitu adalah salinan math dengan semua elemen yang diubah ke float. M adalah jumlah baris. If M sama dengan 0, yang berarti jika tidak ada baris M sama dengan 0, maka rank sama dengan 0. N adalah jumlah kolom. Terus selanjutnya ada rank sama dengan 0, yaitu rank sama dengan 0. Maksudnya adalah rank akan ditambah setiap kali kita mau menemukan pivot atau baris bebas baru. Selanjutnya row. Row adalah indeks baris dari A yang sedang digunakan sebagai baris pivot. Untuk pull in range N, pivot sama dengan row. Untuk setiap pull, dari 0 sampai N-1, baris pivot mulai dari row ke bawah yang memiliki nilai di kolom pull bukan hampir 0. Toleransinya yaitu 1E-9. Dia itu dipakai supaya angka yang sangat kecil itu dianggap 0. Jika tidak ada pivot, maka semua berlanjut ke kolom berikutnya. Dari ini sampai ini, yaitu terjadi tukar baris, agar baris yang mengandung pivot ada di posisi row. Selanjutnya, baris ini adalah yang digunakan untuk membagi seluruh elemen baris pivot dengan nilai pivot sehingga pivot menjadi 1. Untuk R in range M, M itu adalah jumlah baris, di mana R tidak boleh sama dengan row. Jika terjadi, maka dikurangi
dengan faktor dikali dengan baris pivot sehingga kolom pool menjadi 0 di semua baris selain pivot. Kolom pool ini ya. Terus setelah ini kolom pool hanya non-nol di baris pivot. Row plus sama dengan 1. Yaitu kita telah menemukan pivot rank sama dengan 1. Dan dipindah ke baris berikutnya sebagai target pivot. Jika sudah menggunakan semua baris, yaitu row sama dengan M, hentikan karena tidak ada baris yang tersisa untuk pivot. Yang terakhir ada return rank, yaitu kembalikan jumlah pivot yang ditemukan. Itulah yang disebut dengan rank matrix. Selanjutnya ada def format num, yaitu X, yang digunakan untuk mengubah float menjadi string yang rapi, yaitu jika X mendekati integer, maka yang ditampilkan yaitu integer. Jika tidak, maka akan ditampilkan X bagi titik 6G. Contoh ini ya. Ini ya. Ada def is independent atau vektor yang digunakan untuk mengecek apakah sekumpulan vektor ini bersifat linear independen. Untuk bukan vektor, maka akan dianggap true. Dim sama dengan len. Len ini adalah jumlah vektor. Dim ini adalah jumlah vektor. Untuk V adalah vektor, di mana jumlah V tidak boleh sama dengan jumlah vektor. Artinya apa? Vektor yang panjangnya tidak sama, maka akan terjadi error, yaitu dimensi vektor beda. Kenapa? Karena vektor beda dimensi tidak bisa dicek linearnya. Selanjutnya ada math. Ini adalah bagian untuk mengecek linear independen, yaitu G for V. Untuk V adalah vektor. Untuk J adalah range dari jumlah vektor. Return R, yaitu untuk mengembalikan duplikasi hasil, yang berarti R sama dengan lens ini adalah true jika semua vektor independen. R ini adalah nilai dari rank-nya. Setelah ada kelas F. Kelas F. Ini ada dev init. Selanjutnya ada super init, yaitu memanggil konstruksi. Untuk memanggil konstruksi. Yang pertama ada self title, yaitu untuk menampilkan judul dari window-nya. GUI, latihan bebas linear. Aku namain latihan bebas linear ya. Kita. Terus yang kedua ada self geometry, yaitu untuk ukuran dari jendelanya, yaitu kita pakai 620 kali 360. Terus ada self sample underscore IDX, yang berarti ini ada mulai dari contoh pertama, yaitu sampel data.
Yang selanjutnya ada self grab widget, yaitu untuk memanggil fungsi yang bernama grab widget. Bawahnya juga untuk mengambil fungsi yang bernama load sample. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Minariana. Terima kasih. Masuk pada bagian yang namanya dev web widgets. Jadi pada bagian ini tuh untuk membuat dan menempatkan semua komponen visual di dalam jendela aplikasi. Jadi kita lihat dulu apa itu jendela aplikasi ya. Taran dulu untuk melihatkan. Nah, ini tuh yang disebut sebagai jendela aplikasi. Nah, jadi di sini ada yang namanya frame. Ini tuh untuk pending dan penataan tata letak umum. Terus kemudian ada TTK label ini tuh set ini. Nah, kemudian ada yang namanya cell head text. Jadi ini tuh sebagai tempat untuk menginputkan set vektor kita. Jadi ketika kita menuliskan kayak 1, 2, 3, nah itu untuk menunjukkan ini tempatnya self vector text ini. Kemudian ini agak sini ada yang namanya button row. Button row ini itu merupakan tombol. Ada tombol chat, tombol memuat contoh, tombol reset, tombol tampilkan solusi. Kemudian ada yang namanya self choice. Jadi ini tuh untuk memilih bebas linear atau bergantung linear. Jadi di bawahnya self choice ini ada radio button. Jadi untuk memencet dia bebas linear, kamu memilih untuk bebas linear atau untuk bergantung linear. Kemudian ada self reset label. Jadi ini tuh tempat untuk jawaban hasilnya. Yaitu benar apa enggak bebas linear atau salah. Jadi ini tuh sebagai kita contoh ya, ini mah contoh teks, terus kita cek. Nah ini, nah tempat ini. Itu self-reset label. Kemudian ada yang namanya self-explain. Jadi self-explain ini itu adalah tempat penjelasan singkat. Jadi setelah kita menginputkan nilai, kemudian mengecek, kemudian dia ada hasilnya, jawabannya. Kemudian di sini kalau kita ingin menampilkan solusi, bakal di sini. Nah, ini dari self-explain itu. Kemudian, eh, nah, kemudian ada yang namanya dev load sample. Nah, ini ada yang namanya dev load sample. Jadi, ini tuh untuk memuat set vektor contoh yang dipilih ke dalam area input teks dan meriset area hasil atau penjelasan. Jadi cara kerjanya dari devlet sampel ini mengambil set vektor yang dari samples, yang dari atas kali, yang ini, eh, mengambil dari yang ini, terus berdasarkan self samples index. Kemudian mengubah list vektor menjadi string yang dapat dibaca manusia menggunakan list comprehension str join ini. Nah, kemudian mengganti konten self vector text ini dengan string vektor tersebut. Kemudian mengosongkan label hasil dan area penjelasan untuk memulai latihan baru. Seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya DevNext Sample. Jadi DevNext Sample ini tuh mengatur indeks ke contoh berikutnya. Kita buka yang tadi. Nah, untuk membuat contoh berikutnya seperti ini.
dari yang sampel yang kita berikan, yang sudah saya tunjukkan tadi. Di def next samples. Kemudian ada yang namanya def reset input. Jadi def reset input ini itu membersihkan input dan output. Cara kerjanya itu menghapus teks dari kayak ini, menghapus reset. Nah, kita cek. Ada hasilnya, ada penjelasan singkatnya. Jadi, data set input ini itu berguna untuk ini. Nah, dia akan membersihkan input dan output yang telah kita maksudkan dan output yang telah diberikan oleh program. Jadi, kita meresetnya dari sini. Selanjutnya, kita masuk pada bagian def checks answer. Jadi, pada bagian ini itu untuk mengetahui hasil dari jawaban yang yang telah kita inputkan vektornya. Jadi yang pertama ketika kita belum ada langsung mengecek ini, maka akan masukkan set vektor terlebih dahulu. Ini dari fungsi yang ini, if not text. Jadi dia akan outputnya akan masukkan set vektor terlebih dahulu. Kemudian kita ada try lagi, yaitu fase vektor. Kita memasukkan vektor, menginputkan vektor. Misal kita menginputkan 2, 1, kemudian 1, 2, 3. Kemudian, ini salah. 1, 1. Nah, kita cek. Nah, dari fungsi yang telah dikatakan pada ini, kode ini, apabila dia ranknya sama dengan jumlah vektor, maka dia akan bebas linear, dan apabila ranknya kurang dari jumlah vektor, maka dia akan bergantung linear. Tadi, kita sudah menginputkan vektor, kemudian kita mengecek. Tapi, saya ini memilih bergantung linear, jadi saat mengecek hasilnya adalah benar. Rank ini tuh matriksnya kolom 2, karena ranknya kurang dari jumlah vektor, maka dia bergantung linear. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian depth solution. Nah, depth solution ini merupakan tampilkan solusi. Jadi pertama, setelah kita mengetahui hasilnya, kita sudah mendapatkan penjelasan singkatnya. Jadi, kita hapus ini biar nggak menghalangi. Kita kemudian memencet tampilkan solusi, maka hasilnya seperti ini. Dia akan menghasilkan penjelasan yang lebih rinci lagi daripada yang tadi. Nah, itu gunanya depth solution ini. Nah, yang ini. Depth solution ini. Semua ini. Sampai dia ke bawah sini. Self-explain insert ini. Jadi dia akan menampilkan solusi. Kenapa hasilnya kok benar dia bergantung linear? Nah, ini dijelaskan ranknya sama dengan 2, jumlah vektornya sama dengan 3, dia bergantung linear karena ranknya kurang dari jumlah vektor. Artinya ada kombinasi non-trivial K1, K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 dan ditambah K3 kali V3 sama dengan hasilnya. Nah, jadi metode ini menggunakan Gauss pada matriks kolom. Jadi rank K itu jumlah vektor, dia akan bebas jika ranknya itu sama dengan jumlah vektor, maka dia akan bebas. Kemudian jika ranknya kurang dari jumlah vektor, maka dia akan bergantung. Nah, ini ada solusi lengkapnya. Sudah ini adalah if name mine ini pakai merge gitu. Jadi if namanya ini adalah digunakan untuk menjalankan sederet kode ini untuk menghasilkan seperti ini. 3.
Jadi, Nah, dengan menggabungkan konsep aljabar matriks dengan kekuatan pemrograman Python, kita bisa mengotomatisasi pengujian kebebasan linear dengan mudah. tepat sekali, kode ini tidak hanya untuk latihan, tapi juga untuk menunjukkan fundamentalnya operasi matriks, seperti eliminasi Gauss dalam ilmu komputasi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.